Pernahkah kamu melihat sebuah batu yang warnanya biru seperti langit di malam hari? Batu itu bernama lapis lazuli. Namanya mungkin terdengar sedikit asing di telinga kita. Namun, batu ini sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Lapis lazuli bukan sekadar batu biasa. Warnanya yang biru pekat seringkali dihiasi dengan bintik-bintik emas yang berkilauan. Bintik-bintik ini membuatnya terlihat seperti miniatur langit malam yang penuh bintang. Keindahan inilah yang membuat banyak orang dari zaman dahulu hingga sekarang sangat mengaguminya. Raja-raja dan ratu-ratu di Mesir kuno bahkan menggunakan batu ini sebagai perhiasan dan hiasan makam mereka, karena dianggap sangat istimewa. Warna biru pada lapis lazuli sangat unik dan sulit ditemukan pada benda lain di alam. Ini bukan biru biasa seperti warna air laut atau bunga. Warna birunya sangat dalam dan kaya, seolah menyimpan sebuah rahasia. Keunikan ini berasal dari mineral utama yang menyusunnya, yaitu lazurit. Mineral inilah yang menjadi sumber utama dari pigmen biru yang sangat kuat tersebut. Bayangkan saja, pada zaman dahulu sebelum ada cat modern, orang-orang menumbuk batu lapis lazuli menjadi bubuk halus untuk dijadikan pewarna. Pewarna ini disebut ultramarine, yang berarti dari seberang lautan. Karena batu ini harus didatangkan dari tempat yang sangat jauh. Selain warna birunya yang memukau, lapis lazuli juga memiliki cerita yang sangat panjang. Batu ini tidak terbentuk dalam sekejap mata. Proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun di dalam perut bumi. Batu ini adalah hasil dari resep alam yang sangat spesifik, yang melibatkan berbagai macam mineral, suhu yang sangat tinggi, dan tekanan yang luar biasa kuat. Karena prosesnya yang sangat rumit dan lama inilah, lapis lazuli hanya bisa ditemukan di beberapa lokasi tertentu di seluruh dunia. Pegunungan di Afghanistan adalah salah satu sumber lapis lazuli tertua dan paling terkenal. Tempat batu ini telah ditambang selama lebih dari 6.000 tahun. Jadi, ketika kita memegang sepotong lapis lazuli, kita sebenarnya sedang memegang sepotong sejarah bumi. Kita menyentuh hasil dari sebuah proses alam yang luar biasa, yang berlangsung jauh sebelum manusia pertama muncul di planet ini. Batu ini adalah saksi bisu dari perubahan geologis yang dahsyat. Setiap corak dan bintik di permukaannya menceritakan kisah tentang bagaimana ia terbentuk, lapis demi lapis, di bawah tekanan dan panas yang tak terbayangkan. Itulah mengapa lapis lazuli bukan hanya sekadar batu yang indah, tetapi juga sebuah jendela untuk melihat keajaiban alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Bagaimana sebuah batu bisa memiliki warna biru seindah itu? Jawabannya terletak pada proses pembentukannya, yang disebut metamorfosis kontak. Bayangkan ada sebuah dapur raksasa di bawah permukaan bumi. Di dapur ini, batuan cair yang sangat panas bernama magma bergerak naik dari inti bumi. Ketika magma panas ini menyentuh atau mendekati batuan lain yang sudah ada, seperti batu kapur, ia akan memasak batuan tersebut. Panas dari magma mengubah susunan mineral di dalam batu kapur. Proses inilah yang menjadi awal dari kelahiran lapis lazuli. Batu ini tidak lahir dari magma itu sendiri, melainkan dari batuan yang diubah oleh panasnya. Proses metamorfosis ini membutuhkan bahan-bahan yang tepat. Bahan utamanya adalah batu kapur yang kaya akan mineral-mineral tertentu. Ketika magma yang panas bertemu dengan batu kapur ini, terjadi reaksi kimia yang rumit. Mineral-mineral seperti kalsit, pirit, dan yang paling penting, belerang, mulai bercampur dan bergabung dalam cara yang baru. Belerang inilah yang nantinya akan bereaksi dengan mineral lain untuk membentuk lazurite, si pemberi warna biru. Proses ini bisa diibaratkan seperti seorang koki yang mencampurkan berbagai bahan dengan suhu yang pas untuk menciptakan sebuah masakan yang lezat dan memiliki warna yang menarik. Selain suhu yang sangat tinggi, tekanan juga memainkan peran yang sangat penting. Bayangkan kamu menumpuk banyak sekali buku di atas sebuah spons. Spons itu akan menjadi padat karena tekanan dari buku-buku di atasnya. Hal serupa terjadi pada batuan di dalam bumi. Tekanan yang sangat besar dari lapisan batuan di atasnya membantu memadatkan mineral-mineral yang sedang terbentuk. Tekanan ini memastikan mineral-mineral baru, termasuk lazurit, tumbuh menjadi kristal yang padat dan menyatu dengan erat. Tanpa tekanan yang kuat ini, lapis lazuli mungkin tidak akan terbentuk sekeras dan sepadat yang kita kenal sekarang. Proses ini tentu saja tidak terjadi dalam semalam. Alam membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Selama jutaan tahun itu,
Suhu dan tekanan terus bekerja tanpa henti, perlahan-lahan mengubah batuan biasa menjadi permata biru yang berharga. Perubahan ini terjadi sedikit demi sedikit, molekul demi molekul, hingga akhirnya terbentuklah bongkahan lapis lazuli. Jadi, setiap kali kita melihat batu ini, kita harus ingat bahwa ia adalah hasil dari kesabaran alam yang luar biasa. Sebuah karya seni yang dipahat oleh panas dan tekanan selama kurun waktu yang tak terbayangkan oleh manusia. Salah satu ciri paling khas dari lapis lazuli adalah warnanya. Seperti yang sudah dibahas, warna utamanya adalah biru pekat, mulai dari biru langit hingga biru laut dalam yang gelap. Warna biru ini berasal dari mineral lazurit. Semakin banyak kandungan lazurit di dalam batu, semakin pekat dan semakin berharga pula warna birunya. Namun, lapis lazuli jarang sekali ditemukan dalam warna biru polos. Keindahannya justru terletak pada campuran warna dan mineral lain yang ada di dalamnya. Batu ini adalah batuan, bukan mineral tunggal, yang berarti ia merupakan gabungan dari beberapa jenis mineral yang berbeda. Ciri khas kedua yang membuat lapis lazuli begitu istimewa adalah adanya bintik-bintik berwarna emas. Banyak orang mengira bintik-bintik ini adalah emas sungguhan, tetapi sebenarnya itu adalah mineral lain yang disebut pirit. Pirit sering dijuluki sebagai emas palsu karena warnanya yang kuning berkilauan seperti emas. Kehadiran pirit ini memberikan efek taburan bintang di langit malam pada permukaan lapis lazuli. Kombinasi antara biru tua dan kilauan emas inilah yang membuatnya tampak begitu mewah dan magis. Batu lapis lazuli dengan sebaran bintik pirit yang halus dan merata seringkali dianggap paling indah dan paling dicari oleh para kolektor. Selain bintik emas, seringkali kita juga akan menemukan guratan atau bercak berwarna putih di dalam lapis lazuli. Bercak putih ini adalah sisa dari mineral lain yang bernama kalsit. Kalsit adalah komponen utama dari batu kapur, batuan asal sebelum mengalami proses metamorfosis. Kehadiran kalsit ini menjadi bukti dari proses terbentuknya batu tersebut. Meskipun lapis lazuli yang paling berharga adalah yang memiliki sedikit kalsit, guratan-guratan putih ini sebenarnya menambah karakter unik pada setiap batu. Tidak ada dua batu lapis lazuli yang memiliki pola guratan putih yang sama persis, membuatnya seperti sebuah lukisan abstrak karya alam. Dari segi bentuk, lapis lazuli di alam ditemukan dalam bentuk bongkahan besar yang tidak beraturan di dalam batuan induknya. Batu ini tidak membentuk kristal besar yang bening seperti kuarsa atau berlian. Ia lebih sering ditemukan sebagai massa padat. Ketika ditambang, bongkahan-bongkahan ini kemudian dipotong dan dipoles untuk menonjolkan keindahan warna dan polanya. Saat dipoles, lapis lazuli akan menunjukkan kilau yang lembut seperti lilin atau kaca yang sedikit kusam. Kekerasannya juga cukup baik untuk dijadikan perhiasan, meskipun tetap perlu dirawat dengan hati-hati agar tidak tergores atau rusak oleh bahan kimia. Sejak zaman kuno, manusia sudah terpikat oleh keindahan lapis lazuli. Salah satu alasan utamanya adalah karena warnanya yang langka dan menawan. Di dunia kuno, warna biru adalah warna yang sangat sulit didapatkan. Tidak banyak sumber pewarna biru alami yang stabil dan cerah. Lapis lazuli menawarkan warna biru yang begitu pekat dan tahan lama, sehingga dianggap sangat berharga. Orang Mesir kuno misalnya, menggunakan bubuk lapis lazuli untuk menghias area mata pada topeng pemakaman Firaun Tutankhamun. Mereka percaya bahwa warna biru melambangkan langit dan surga, sehingga batu ini dianggap memiliki kekuatan ilahi dan pelindung. Selain untuk perhiasan dan simbol keagamaan, lapis lazuli juga memiliki manfaat praktis yang sangat penting dalam sejarah seni. Selama berabad-abad, hingga ditemukannya pigmen sintetis pada abad ke-19, satu-satunya sumber untuk pigmen biru permanen yang cemerlang, ultramarine, adalah dengan menumbuk batu ini. Prosesnya sangat sulit dan mahal, membuat pigmen ultramarine menjadi lebih berharga daripada emas pada masa Renaissance di Eropa. Para pelukis besar seperti Vermeer dan Titian menggunakan pigmen ini untuk melukis jubah perawan Maria atau langit yang dramatis, memberikan sentuhan kemewahan dan spiritualitas pada karya mereka. Daya tarik lapis lazuli tidak pernah pudar hingga hari ini. Dalam dunia perhiasan modern, batu ini masih sangat populer. Ia sering dipotong menjadi manik-manik untuk kalung dan gelang, atau dibentuk menjadi cabocon, bentuk lonjong dengan permukaan cembung untuk cincin dan anting-anting. Kombinasi warnanya yang unik, membuatnya mudah dipadukan dengan logam mulia seperti perak dan emas.
Orang-orang menyukai lapis lazuli, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena sejarah panjang yang dikandungnya. Mengenakan perhiasan lapis lazuli terasa seperti membawa sepotong kecil langit berbintang atau sekelumit sejarah peradaban kuno. Di luar keindahan fisiknya, banyak orang juga percaya bahwa lapis lazuli memiliki manfaat bagi pikiran dan jiwa. Dalam dunia penyembuhan kristal, batu ini sering dihubungkan dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan kesadaran diri. Batu ini dipercaya dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih jujur dan membuka pikiran terhadap pengetahuan baru. Terlepas dari apakah kita mempercayai manfaat spiritual ini atau tidak dapat disangkal bahwa lapis lazuli adalah salah satu ciptaan alam yang paling memesona. Dari prosesnya yang lambat di perut bumi, hingga tempatnya di mahkota raja dan kuas pelukis, batu biru ini terus memancarkan keajaiban.